Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada diseminasi aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif. Di sini saya sedikit menyampaikan apa yang saya peroleh dari modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak. Ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, tapi di sini saya hanya sebatas untuk berbagi atau sharing. Jadi selama 1 jam ke depan saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Lamongan. Mohon izin untuk share screen. Ya, yang akan saya sampaikan di sini merupakan potret budaya positif bagi murid, ya, terutama bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, ya. Jadi mungkin nanti akan bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Apa yang kita dapat di sini yang baik maka kita ambil, yang kurang cocok dengan budaya di sekolah boleh kita seleksi terlebih dahulu. Mohon maaf. Selamat datang Bu Nuni dari dekat. Terima kasih sudah menyempatkan. Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Bukan bermaksud Anjir. menggurui Bu Nuni, tapi kita berbagi di sini, nggih. Iya. Masih menunggu teman-teman yang lain ya Pak ya? Insya Allah kita mulai, Bu. Oke. Perlu anggota lagi Pak? Boleh, kalau memang ada kawan-kawan yang mau berbagi, mau Baik Pak. di sini. Akan segera meluncur 5 ya Pak ya? Siap. Selamat datang juga Bu Dewi dari SMK Negeri 4 Bojonegoro. Alhamdulillah seminar diseminasi ini dihadiri dari seluruh SMK, SMP, SD juga kayaknya di seluruh Jawa Timur. Ada Bu Naili dari SMK Negeri 1 Jombang, dan juga alhamdulillah dihadiri dan didukung penuh oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Brondong, Bapak Muhammad Suud yang terhormat, kami sampaikan. Langsung saja kita mulai, nggih. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Salam dan bahagia tentunya. Kita bertemu di ruang virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Tujuan pembelajaran kali ini yakni guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran kita, apa yang kita lakukan di sekolah itu tentunya bertujuan pada untuk murid. Jadi untuk murid, dan saat ini yang digarisbawahi dan dipertebal adalah profil pelajar Pancasila. Di agenda pada hari ini pembukaan, presentasi konsep nanti akan saya presentasikan, terus saya buka tanya jawab dan juga refleksi. Nah, pada eksplorasi konsep kali ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi.
ada perubahan paradigma dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan yang dinamakan choice theory. Yang pertama yakni ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ada yang mau gabung kayaknya. Yang ketiga, bahwa ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi 4 ilusi ini yang perlu kita rubah, perubahan paradigma dengan teori kontrol. Yang kedua adalah perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Jadi untuk stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi pada teori kontrol faktanya semua perilaku baik itu baik maupun itu buruk memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal pada teori kontrol hanya diri sendirilah yang bisa mengontrol diri saya ini. Untuk stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal faktanya pada teori kontrol, kita atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Sejatinya pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada sebuah kesepakatan gitu maksudnya. Di stimulus respon model berpikir menang dan kalah. Tapi pada teori kontrol kita harus win-win solution atau sama-sama menang. Model berpikir menang dan menang. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tapi sayangnya saat ini disiplin itu lebih cenderung pada memenuhi aturan-aturan, tidak disiplin yang bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita sendirilah yang melakukan atau berdisiplin dari dalam diri. Tidak harus karena mematuhi peraturan, tidak harus karena takut dengan hukuman. Jadi itu yang diharapkan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, di mana sebuah kemerdekaan itu harus mempunyai kedisiplinan, bukan kemerdekaan yang sebebas-bebasnya, tapi kemerdekaan yang benar-benar berdisiplin. Dengan apa? Dengan disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, ini sedikit contoh kegiatan yang berada di sekolah, Bapak Ibu. Di SMK Merondong ada kegiatan sholat zuhur berjamaah, dan mungkin di tempat-tempat yang lain juga melakukan seperti ini dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terus ada juga kegiatan nilai gotong royong dan kerjasama. Kalau di SMK mungkin hal-hal nilai gotong royong dan kerjasama ini sudah sering dilakukan dan bahkan tidak bisa ditinggal dalam proses pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, apakah makna disiplin? Apakah makna disiplin? Itu pertanyaan berikutnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato pada saat itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita,
makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada miskonsepsi Bapak Ibu. Ternyata yang sebenarnya kata disiplin yang diinginkan adalah disiplin yang karena disiplin itu datang dari diri sendiri, sehingga disiplin itu menimbulkan kenyamanan dan keamanan. Tapi fakta yang berada di negara kita ini, ketika kita ngomong disiplin itu kecenderungannya adalah mematuhi peraturan, sehingga cenderung menimbulkan ketidaknyamanan, bukan apa yang dihargai atau mencapai tujuan yang mulia. Ada yang mau gabung lagi kayaknya. Halo? Oke. Selanjutnya kita memaknai kata merdeka, Bapak. Jadi kita tahu bahwa setelah pandemi kemarin, setelah itu Mas Menteri Nadiem Makarim meninggi-ninggikan dengan kata merdeka. Bahkan merdeka belajar ini sekarang mungkin sudah sampai berapa episode, 31 kalau nggak salah. Jadi ini sebenarnya adalah konsep lama yang dihidupkan kembali oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Kenapa saya bilang konsep lama? Karena kata merdeka ini sudah muncul dari zaman Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Pada zaman Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah itu sendiri. Ya. Jadi yang dikatakan merdeka itu bukan terlepas dari perintah, tapi bagaimana kita cakap untuk memerintah diri sendiri untuk melaksanakan apa yang dianggap baik. Bukan terus karena ada aturan A, B, C, D, E sehingga kita mematuhi aturan-aturan tersebut. Tapi kita sendirilah yang menginginkan hal-hal yang baik tersebut. Nah, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal, yang ketiga motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Motivasi eksternal ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan yang banyak kita lakukan. Jadi manusia berdisiplin itu lebih banyak karena motivasinya eksternal, karena ada aturan A, B, C, D sehingga kita mematuhi aturan-aturan tersebut, yang mana dalam tujuannya pasti akan menghasilkan ketidaknyamanan. Yang kedua adalah motivasi internal. Nah, motivasi internal ini biasanya bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika kita mematuhi A, taruhlah contoh mematuhi peraturan ini, kita mendapatkan hadiah ini. Mematuhi peraturan ini, kita mendapatkan hadiah ini. Mengikuti aturan ini, kita mendapatkan ini. Nah, itu motivasi internal. Nah, yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro yakni motivasi internal dengan tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasinya berada untuk diri sendiri, tidak mengharapkan apa-apa, tidak juga takut karena hukuman. Jadi benar-benar kita melaksanakan konsep ikhlas lah, konsep ikhlas dalam motivasi untuk tujuan disiplin positif. Nah, ada pertanyaan berikutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Ini dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Dari dalam pembelajaran, mengapa kok kita tidak mengikuti peraturan saja? Kita tulis jelas peraturan A, B, C, D. Anak ketika belajar tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Anak ketika belajar harus ini, harus ini, harus ini. Kenapa kok tidak seperti itu saja? Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan sedikit ini diri kita ya.
Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat pandemi kemarin, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturannya. Nah, di sini Bu. Jadi budaya positif itu di luar wilayah luas budaya positif itu terdiri mulai dari yang paling kecil, yakni peraturan kelas. Setelah itu dari peraturan kelas ini kita tumbuhkan kepada keyakinan kelas. Setelah itu muncullah lingkungan kelas yang positif atau lingkungan sekolah yang positif, baru timbullah yang namanya budaya positif. Jadi ini adalah diagram alur yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kita sendiri seorang guru itu bisa memulai hal-hal positif dari yang paling kecil, yakni bermula di dalam kelas, yang nanti harapannya apa? Harapannya ketika sudah mulai di dalam kelas, harapan selanjutnya adalah budaya positif itu bisa terwujud di lingkungan sekolah. Nah, ini nilai kebajikan pada kelas pada saat peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau di koridor. Kira-kira kebajikan yang dituju apa? Yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Berarti yang diinginkan adalah mewujudkan siswa yang bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Maka harapan dari kita mempunyai murid yang menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sama, ini juga kita bisa menghormati orang lain dan komitmen terhadap tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kebajikan yang akan dituju adalah keselamatan, menghargai orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kebajikan yang dituju adalah kesehatan, gunakan masker juga kesehatan dan keselamatan, jangan berlari juga keselamatan dan keamanan. Nah, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu? Cara kita membentuk keyakinan kelas bisa dimulai dengan yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi, seorang guru tidak boleh otoriter. Seorang guru harus mampu menampung apa yang diharapkan anak untuk bisa menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Setelah pendapat yang disampaikan oleh siswa itu, maka kita harus mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau mungkin di kertas besar ya, atau kita di papan tulis saja lah, di mana semua anggota bisa melihat. Jadi benar-benar terbuka. Kesepakatan yang kita sepakati, keyakinan kelas yang kita bentuk benar-benar terbuka. Setelah itu, setelah dicatat, baru disusun keyakinan kelas sesuai dengan tahapan pembentukan keyakinan kelas. Tinggal mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Jadi tidak boleh Bapak Ibu kalau kita membuat peraturan dengan kalimat-kalimat negatif, itu akan mengganggu otak anak. Dalam sisi psikologis, kalimat-kalimat negatif itu kalau di teori otak itu bisa mengkerdilkan otak anak. Jadi kalimat-kalimatnya harus benar-benar dirubah menjadi kalimat yang positif, Bapak Ibu. Tinjauan kembali daftar curah pendapat yang dicatat. Mungkin ada beberapa pendapat yang kurang pas atau mungkin ada tambahan. Selanjutnya anak-anak atau murid-murid kita diajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Jadi karena peraturan itu dibentuk atau dibuat antara kesepakatan antara murid dengan guru, maka anak-anak akan secara
sadar dalam dirinya untuk mengikuti peraturan tersebut Bapak Ibu. Tidak terus karena keegoisan atau otoriter seorang guru membuat peraturan A, B, C, D sampai Z, tapi anak-anak tidak ingin diatur seperti itu. Nah, ini pembelajaran yang mulai kita geser ya, mulai kita geser dari pembelajaran yang tempo dulu menjadi pembelajaran saat ini. Saat ini guru hanya sebatas sebagai fasilitator yang memfasilitasi anak-anak untuk menemukan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi harus agak bersabar Bapak Ibu memang. Nah, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Kenapa? Agar mudah diingat. Agar mudah diingat, agar mudah dilaksanakan. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya. Nah, kalau perlu ditempel di kertas karton yang besar, terus disetujui, ditandatangani bersama. Nah, ini bagi kelas-kelas yang sekolah-sekolah yang mempunyai kelas permanen ya Bapak Ibu. Kalau di SMK itu jarang yang mempunyai kelas permanen. Karena SMK biasanya bengkel itu juga dijadikan untuk kelas sehingga tidak terlalu ini. Jadi tapi ini untuk kelas-kelas yang permanen bisa ditempelkan dalam satu karton, terus setelah itu ditandatangani oleh seluruhnya. Biar apa? Ketika lupa kita tinggal mudah menunjukkan ini kesepakatan yang sudah kita buat, sudah ditandatangani bersama, maka mari kita atui bersama-sama. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Nah, ini bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu ada 3. Ketika ada pelanggaran, ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Harapannya kita sebagai guru meminimalisir yang namanya hukuman dan sanksi. Lebih banyak kita mengajak anak berestitusi untuk bisa berpikir sendiri. Nah, ini apa perbedaannya antara hukuman, disiplinnya ada 2, yakni konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi anak-anak sekarang sudah tidak suka dengan yang namanya hukuman. Nah, kita gantilah yang istilah-istilah hukuman itu dengan minimal istilah konsekuensi. Ketika kita melakukan A, konsekuensinya seperti ini. Ketika kita melakukan B, konsekuensinya seperti ini. Nah, itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, konsekuensi ini timbul dimulai dengan yang namanya kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kalau kita belum membuat kesepakatan kelas, berarti belum ada konsekuensi. Nah, beda lagi dengan kelas disiplin yang lebih tinggi, yakni restitusi. Karena restitusi itu merupakan pilihan. Ketika anak melakukan pelanggaran, kita ajak berbicara, anak menyadari bahwa dia salah. Setelah itu dia dengan sadar, dengan rela hati mengganti sesuatu yang salah itu dengan perbuatan seperti apa. Itu tingkatan restitusi seperti itu. Nah, kira-kira kita sebagai Bapak Ibu guru mampu nggak untuk mengawal anak-anak agar sedikit menghindari yang namanya hukuman, terus konsekuensinya sedikit saja. Lebih banyak kita menyikapi itu dengan yang namanya restitusi. Kita kira-kira seperti itu mampu atau tidak ya? Semoga kita mampu ya. Tidak nyaman untuk murid itu hukuman dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tapi ketika restitusi menguatkan murid untuk tidak melakukan sebuah kesalahan lagi, itu dalam jangka waktu panjang. Karena apa? Karena mereka secara sadar Bapak Ibu bahwa apa yang saya lakukan ini salah, dan karena yang saya lakukan ini salah, maka saya menggantinya dengan seperti ini. Nah, itu. Korban mendapatkan keadilan pada hukuman, konsekuensi korban bisa diabaikan, dan disiplin korban dapat digantikan. Murid atau anak tersakiti untuk hukuman, murid anak tidak nyaman untuk konsekuensi, dan untuk restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Pada hukuman, perilaku pasif agresif akan meningkat. Ketika anak dihukum itu yang ada itu dendam, yang ada itu ingin membalas. Untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek.
Kalau dengan konsekuensi karena sudah disepakati seperti ini maka harus melakukan seperti ini, itu hanya ya 1-2 hari sadar, setelah itu kembali lagi. Itu untuk konsekuensi. Tapi ketika dengan restitusi, karena yang disentil adalah pikiran dan hatinya Bapak Ibu, maka di restitusi ini benar-benar ter apa ya, maksudnya itu benar-benar terlaksana dengan baik, benar-benar bisa diingat-ingat anaknya dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Untuk hukuman sistem tidak akan berjalan jika murid takut, apalagi kalau muridnya punya pendendam terus setelah itu dia mengumpulkan massa untuk apa namanya menentang aturan-aturan tersebut. Nah, itu tidak akan bisa berjalan. Untuk konsekuensi memerlukan monitoring yang terus-menerus dari seorang guru. Sedangkan untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Hukuman peraturannya adalah ini kamu harus begini. Nah, untuk konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, maksudnya seperti ini. Ketika kamu melakukan seperti ini, benar tak kamu ini benar? Atau mungkin kamu ini salah? Nah, anak yang disuruh menjawab sendiri. Nah, karena anak yang disuruh menjawab sendiri, maka itu akan terkesan di dalam hati Bapak Ibu. Nah, ini banyak negatif, netral, dan positifnya. Untuk negatifnya itu mode paksaan, untuk netralnya stimulus respon, untuk positifnya teori kontrol. Untuk negatifnya konsep diri buruk, untuk netralnya konsep diri baik, untuk positifnya konsep diri kuat. Jadi kita lihat kolom netral dan positif ini, Bu. Jadi untuk netral itu terkesan apa yang menjadi baik itu hanya dalam jangka pendek. Tapi untuk yang positif, apa yang menjadi baik itu bisa dilakukan dalam jangka panjang. Karena anak sendirilah yang sadar di dalam diri sendiri. Sehingga disiplin positif benar-benar disiplin internal untuk budaya positif. Tidak hanya disiplin internal saja. Tapi anak sadar dan paham bahwa ini harus saya lakukan tanpa harus mengharapkan ABCD, tanpa harus takut ABCD. Nah, ini kira-kira seperti ini, Bu. Contoh. Seperti ini nggih, Bapak Ibu. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi pada saat anak terlambat sekolah. Nah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Nah, ini termasuk hukuman, Bapak. Jadi, ketika anak terlambat sekolah, terus kita suruh mencatat, ya, kita suruh mencatat tulisan, biasanya tulisan saya tidak akan terlambat lagi sampai penuh 1 halaman atau 3 halaman, ya. Nah, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini konsekuensi. Nah, kenapa? Karena di sini ketika kita menumpahkan air, nah ini adalah bentuk tanggung jawab untuk kita membersihkannya. Bukan menghukum dengan hal yang lain. Nah, lari mengelilingi lapangan 2 kali, terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, bedanya dengan yang ini. Kalau ini pada saat hadir di sekolah, lari lapangan 2 kali. Nah, itu masuk hukuman, Bapak Ibu. Tapi kalau yang ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, masuknya konsekuensi karena sebelum pelajaran PJOK ada kesepakatan yang sudah disepakati. Ketika terlambat 10 menit, maka harus mengelilingi lapangan basket 2 kali.
Nah, ini contoh kasus nggih Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang ke mereka dengan paksa. Bahasanya malak lah Bu. Malak tapi malak makanan ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini bisa dipikirkan di dalam pikiran masing-masing di Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa menjadi bekal untuk mengatasi siswa-siswa kita ketika di sekolahan kita memang terjadi seperti ini. Ini ada sedikit saya sampaikan 5 kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya teori ini sudah sangat lama ada, cuma kadangkala kita sebagai guru lupa untuk memahami bahwa anak itu mempunyai 5 kebutuhan ini yang harus kita penuhi. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kekuasaan, yang keempat kebebasan, dan yang keenam kesenangan. Sehingga pada saat pembelajaran minimal ada kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang melekat pada pembelajaran kita, sehingga murid kita senang mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Nah, kebutuhan bertahan hidup, yakni kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, kebutuhan pilihan. Kesenangan dan kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini kita sebagai guru, yang terakhir yang nomor 5, kita sebagai guru harus bisa menjadi 5 posisi kontrol pada saat melakukan tindakan atau restitusi kepada siswa. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dan sedihnya seringkali yang kita lakukan adalah kita memposisikan diri sebagai penghukum, Bapak Ibu. Termasuk saya sendiri juga sering melakukan posisi diri ketika menangani siswa yang dalam tanda kutip bermasalah. Itu kita sering memposisikan posisi kita sebagai penghukum. Padahal yang diharapkan pada budaya positif ini, kita harus bisa minimal menjadi teman. Kalau bisa ya pemantau sama manajer, tapi kalau memang tidak bisa ya minimal menjadi teman. Bahkan pembuat orang merasa bersalah itu juga tidak disarankan, apalagi sebagai penghukum. Tapi yang kita temui di lapangan, termasuk saya sendiri ya Bapak Ibu, itu sering sekali memposisikan diri ya ketika anak bersalah, ketika anak melakukan pelanggaran, ya kita memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Padahal guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan hukuman. Ya memang dengan cara penghukum seperti ini sangat efektif Bapak Ibu, tapi keefektifannya tidak jangka panjang. Keefektifannya hanya sebatas untuk anak bisa memenuhi peraturan saja. Padahal harapannya tidak hanya itu, harapannya adalah anak benar-benar bisa melaksanakan perbaikan diri, sehingga nanti menjadikan bekal hidup dia tidak hanya sebatas pada saat melaksanakan peraturan yang ada di sekolah. Nah, pembuat orang merasa bersalah, biasanya kata-katanya seperti ini. Nah, ini sering kali digunakan ibu-ibu biasanya nggih. Pembuat merasa bersalah ketika anak kita melakukan kesalahan nggih. Terus pengennya seperti ini. Ada kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu lagi? Gimana coba? Ayo pikirkan, seandainya orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, kira-kira apa yang mereka rasakan? Nah, itu memposisikan anak sebagai orang yang bersalah. Nah,
di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk terhadap diri mereka sendiri. Akhirnya apa? Mereka merasa minder, mereka merasa tidak berharga, mereka merasa tidak berguna, mereka merasa mengecewakan orang lain dan seterusnya. Apalagi kalau yang dibuat merasa bersalah itu apa namanya, anak perempuan gitu, cewek yang biasanya cewek yang biasanya baperan. Nah, itu sangat sulit ketika kita, jangan sampai kita memposisikan diri kita untuk menangani sebuah kasus, kita menjadi posisinya membuat orang merasa bersalah. Yang berikutnya adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman ini banyak kita lakukan utamanya di guru-guru tingkatan SD biasanya. Kata-katanya kalau di sini saya kasih contoh, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat bantuan Bapak selama ini ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak nanti bantu bereskan. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Akhirnya apa? Murid itu pilih-pilih, oh guru itu enak, guru itu bisa dianggap sebagai teman, guru itu enak gini, guru itu gini, guru itu gini. Akhirnya yang tidak seperti itu tidak digubris sama muridnya. Nah, itu juga tidak baik. Nah, untuk pemantau, biasanya kita sering mengingatkan, nak, ini peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Ketika peraturannya seperti ini, sanksi atau konsekuensi apa yang diperoleh? Nah, pada murid pemantau seperti ini, seorang guru harus benar-benar ada track record anak. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku anak tersebut. Jadi kalau memposisikan diri sebagai monitor, maka data atau track record anak itu kita harus punya lengkap. Taruhlah contoh, anak sering nggak masuk sekolah, tapi kita tidak pernah ngabsen, kita hanya ngomong saja. Nah, itu tidak selayaknya kita bisa seperti itu. Maka ketika kita sudah sering absen, terus anak ini benar-benar tidak pernah absen, terus dia tidak pernah masuk sekolah, nah baru kita bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, ini yang diharapkan. Seorang guru harus bisa menjadi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, mendukung murid untuk menemukan solusi atau permasalahannya sendiri, sehingga seorang guru hanya memfasilitasi, Bapak Ibu. Perlu kita ingat itu. Seorang guru hanya memfasilitasi. Kita bersama-sama membuat sesuatu dengan murid kita. Kita berusaha untuk memberikan tanggung jawab kepada murid kita. Kita berusaha menemukan solusi agar permasalahan pada murid itu benar-benar bisa kita lalui bersama dengan murid kita. Nah, ini yang sangat sulit karena kadangkala kita sebagai seorang guru itu keegoisannya muncul. Kadangkala seperti itu sehingga kita tidak percaya dengan murid bahwa murid ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Kalau tidak percaya nanti pada saat pembelajaran lah Bapak Ibu coba mempercayakan sesuatu kepada murid. Setelah kemarin saya menerima modul ini, saya sedikit mempraktekkan kepada murid saya di kelas, ternyata apa yang saya pikirkan itu di luar ekspektasi saya, Bapak Ibu. Mereka bisa lebih dari itu. Ketika saya suruh minta membuat video kegiatan praktek divideokan, kalau pikiran saya ya paling videonya gitu-gitu aja, ternyata video yang mereka hasilkan lebih dari apa yang saya pikirkan. Luar biasa anak-anak itu ketika mereka benar-benar dikasih tanggung jawab. Ternyata mereka tidak bisa berkembang hanya karena keegoisan kita sendiri yang membatasi kreativitas anak-anak. Nah, mari kita sama-sama membuka pikiran, ayo kita mulai dari diri sendiri. Nah, di sini ada 3 segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Segitiga restitusi ada 3 strategi untuk melakukan restitusi. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga validasi tindakan. Yang pertama validasi tindakan dulu Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan, semua perilaku memiliki alasan. Jadi apapun yang murid kita lakukan, baik itu benar maupun salah, itu mesti mereka mempunyai alasan. Maka kita harus tahu alasannya seperti apa. Dan menanyakan keyakinan, kita memiliki motivasi internal untuk menanyakan keyakinan tersebut. Ada ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini contoh kegiatan restitusi Bapak Ibu, kegiatan segitiga restitusi menjadikan guru memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak ia dapatkan di sekolah. Ternyata kadang-kadang anak kita yang membuat masalah di sekolah itu memang butuh perhatian Bapak Ibu. Maka kita harus meluangkan sedikit waktu untuk memperhatikan mereka. Ya, jadi seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan atau mungkin ada yang ditanyakan, bisa saya persilahkan kepada Bapak Ibu Guru. Bu Nuni itu biasanya sering tanya, Bu Nuni. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang perlu didiskusikan? Oke, Bu Dewi, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Amri. Tadi materi hari ini sangat luar biasa, banyak sekali manfaat yang sudah saya dapatkan di sini. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan Pak Amri menjelaskan bahwa sebaiknya sanksi itu agak dihindari dan kita lebih bisa memberikan masukan atau pendekatan ke anak-anak. Ya, begitu nggih Pak Amri. Oke. Nah, bagaimana jika kita mendapatkan di kelas itu ada beberapa siswa yang melanggar dan kita harus memberikan sesuatu himbauan ke anak-anak, apakah boleh kita tetap memberikan sanksi dengan tetap memberikan peringatan, kemudian pendekatan, nasihat, tapi harus ada sanksi supaya ada perbedaan dengan siswa yang lain sehingga siswa itu tidak merasa oh cuman dinasehati tok gitu. Oh berarti ada punishment, ada perbedaan bahwa jika ini tidak dilakukan maka akan ada sanksi. Jadi tetap dua-duanya dilaksanakan. Bagaimana Pak Amri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Dewi. Dalam pelaksanaan restitusi memang kita tidak serta-merta terus menghilangkan yang namanya sanksi, Bu. Jadi dengan kata lain bahwa sanksi itu kita ubah dengan nama yang sering kita buat dengan eh, konsekuensi. Konsekuensi maksudnya ketika anak melakukan seperti ini konsekuensinya harus seperti ini, tapi kita tidak terus serta-merta cuma sebatas pokok ketika sampean salah seperti ini konsekuensinya harus seperti ini, tidak seperti itu, tapi kita harus menjelaskan kenapa kok sampean diberi di konsekuensinya seperti ini, kenapa kok harus seperti ini. Nah, harapannya anak-anak bisa berpikir sendiri. Ketika anak-anak bisa berpikir sendiri, maka kesadaran diri itu muncul dari dalam diri, tidak karena peraturan yang dibuat oleh sekolah, tidak, tapi mereka sadar bahwa oh iya yang saya lakukan ini salah, karena yang saya lakukan ini salah maka saya mendapatkan seperti ini. Nah itu yang dimaksud dengan penanganan kita. Nah selama ini mungkin saya sendiri juga berpikir bahwa penanganan seperti itu biasanya dilakukan oleh guru BK nih Bapak Ibu, biasanya dilakukan oleh guru BK, ternyata tidak. Kita seluruh guru berkewajiban untuk bisa melaksanakan seperti itu sebelum nanti akan masuk ke dalam guru BK. Maka ketika di pelajaran dalam ruang lingkup terkecil ya, ruang lingkup terkecil di kelas kita, mungkin itu kita mempunyai hak untuk melakukan seperti itu dalam ruang lingkup terkecil, maka seluruh guru harus bisa menjadi posisi kontrol dan bisa melaksanakan proses restitusi tadi. Nah ini yang benar-benar harus kita jalankan. Mungkin seperti itu Bu Dewi. Jadi tidak serta-merta terus anak hanya diajak berpikir, diajak diskusi, setelah itu sudah dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi anak-anak tetap mengikuti konsekuensi yang ada dari sekolah dengan peraturan-peraturan seperti itu, dengan menyadarkan anak bahwa apa yang saya lakukan ini tidak tepat, maka harus mendapat konsekuensi seperti ini. Karena mendapat konsekuensi seperti ini, maka saya ke depan tidak ingin mengulanginya lagi. Dan itu menjadi bekal anak untuk tidak hanya pada saat di sekolah saja, pada saat besok lulus terus di dunia kerja juga sama seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Bu Dewi yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Amri. Sama-sama. Mungkin ada yang lain dari kawan-kawan guru yang lain, Bu Lianatul, Bu Nuni, Bu Gresa, Pak Tony, atau mungkin Pak Iwan, kayaknya masih di dalam sini Pak Iwan. Atau sudah keluar nih? Oh, Pak Iwan sudah terlempar.
Ya kalau memang sudah tidak ada yang lain, mungkin terakhir saya bagikan terkait eh, evaluasi, refleksi gitu. Terkait refleksi. Nah, terkait refleksi. Yang pertama yakni materi apa yang paling menarik perhatian menurut saya. Yang kedua, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan. Serta yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Jadi ini adalah refleksi untuk diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Semoga setelah mengikuti sesi ini di budaya positif ini Bapak Ibu mendapatkan apa yang sedikit tadi yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi pribadi Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan perubahan-perubahan kecil di sekolah yang mana nantinya perubahan kecil tersebut bisa menjadi berdampak besar untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Lagi-lagi saya bilang bahwa kita mulai dari diri sendiri ya. Setelah itu apa yang kita lakukan untuk diri sendiri ini nanti semoga bisa diikuti orang lain dan bisa menjadi budaya positif, menjadi kebijakan yang berada di sekolah, atau mungkin apalagi Bapak Ibu guru yang sudah ada posisi di sekolah langsung bisa diwujudkan dalam sebuah tindakan dan kebijakan sekolah agar nanti sekolah menjadi budaya positif yang mana ini adalah harapan dan amanat undang-undang bahwa di sekolah harus tercipta budaya positif. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita kerucutkan lagi untuk memfasilitasi atau mengantar anak sesuai dengan, kalau bahasanya Ki Hajar Dewantoro itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maka kita tidak boleh memaksakan anak belajar sesuai dengan apa yang kita dapatkan pada masa lampau, tapi kita memfasilitasi anak-anak untuk masa sekarang dan bekal untuk masa depan. Nah, itu yang agak tugas berat untuk seorang guru ya, tugas berat untuk seorang guru di mana kemajuan teknologi yang sangat pesat yang kadang-kadang tidak bisa terbendung, tapi kita sebagai seorang guru harus menanamkan karakter-karakter positif kepada anak. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung pada sharing session ini ya. Menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung pada sharing session ini. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa bagi Bapak Ibu guru secara pribadi dan bagi lingkungan di sekolah Bapak Ibu guru. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Jonegoro.